Oke teman-teman, balik lagi sama kita Nera ala-ala seperti biasa. Cuman di sini gue Adi, gue mau ngejelasin nih. Ini tuh konten apa sih sebenarnya? Nah, jadi di sini tuh konten yang ngebacain sebuah cerita. Cuman ceritanya nggak begitu panjang, nggak begitu pendek, jadi sedang-sedang aja lah. Nah, dari mana konten itu? Gue tuh terinspirasi dari Raditya Dika yang ngebacain cerpen. Mungkin kalian juga udah pada tahu ya cerita-cerita cerpennya itu. Nah, di sini gue mau nyoba. Jadi ini tulisan pertama gue, bacaan pertama gue. Gue sebelumnya belum pernah baca novel atau baca cerpen sama sekali gitu. Jadi mungkin intonasi masih agak kacau. Kalimat-kalimatnya di tulisannya kacau atau rada lebay, rada kurang, nggak jelas intonasinya gitu-gitu. Jadi mohon aja gitu dimaklumi gitu kan teman-teman ya. Oke, buat kalian yang mau tahu ceritanya bisa langsung didengerin aja. Kalau nggak mau dengerin, kalau mau baca doang juga nanti mungkin gue bakal naro link buat tulisannya itu biar bisa dibaca sendiri, oke? Selamat menikmati ya teman-teman. Semoga terhibur. LDR. Mencari wanita untuk diajak saling mengerti dan berkompromi itu sulit. Apalagi untuk laki-laki sepertiku. Seorang laki-laki yang mempunyai cerita buruk di masa lalu dan lingkungannya, sehingga sulit untuk wanita percaya kepadaku. Dari diputusin karena ketahuan selingkuh, bawa perempuan yang berbeda setiap minggunya, bahkan one night stand dengan wanita yang kenalan di klub. Itu semua pernah ku alami. Karena itu, teman-temanku di kampus banyak yang menyebutku playboy, brengsek, dan semacamnya. Nyaris semua predikat buruk mampir kepadaku. Saat ini aku masih menjalani kuliah semester akhir di salah satu universitas di Bandung. Tidak mau dikeluarkan paksa oleh universitas, skripsi adalah kegiatan utamaku. Google, YouTube, dan secangkir kopi dengan ampas yang sudah turun menjadi teman setiaku. Yang tadinya hanya menghabiskan waktu bersama teman, yang selalu ditutup dengan malam di ruang gemerlap cahaya, menjadi duduk manis depan laptop ditemani tumpukan buku sebagai referensi. Aku hanya punya 3 teman dekat. Temanku yang lain sudah menata masa depannya. Mereka adalah Rifan dan Tori. Mereka teman satu jurusanku. Satu lagi adalah Hope. Bisa dibilang, ia adalah teman spesialku. Atau untuk bahasa sekarang lebih dikenal dengan istilah pacar. Aku mengenalnya dari Tori. Mereka adalah teman semasa sekolahnya di Jakarta. Kebetulan, ia melanjutkan kuliahnya di Bandung, tetapi berbeda kampus dengan kami. Dengan wajah yang cantik blasteran, didukung dengan postur tubuh layaknya model kelas A, Hope bisa dibilang perempuan idamanku. Sudah setahun aku menjalani hubungan bersamanya. Memang awalnya sulit memberi kepercayaan kepadanya mengenai masa laluku dan perbedaan di antara kita. Dengan berjalannya waktu, semua hal itu terjawab. Aku memutuskan memilihnya karena sudah lelah dalam hal berganti-ganti pasangan. Ditambah usia yang sudah memberitahu bahwa waktuku sudah habis untuk itu. Aku tidak mau menyakiti wanita lagi. Wanita yang dipilih hanya untuk membalut kesepian, bukan karena keinginan. Bagiku untuk sekarang, berdampingan hanya dengan satu pasangan merupakan sebuah keharusan. Sedangkan berganti pasangan hanya menjadi sebuah cerita yang nantinya akan menjadi sebuah obrolan. Kami berempat memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan tugas akhir di masa perkuliahan, agar dapat lebih cepat menata masa depan, sama seperti teman-temanku lainnya. Di satu sisi, aku ingin cepat menyelesaikan semua ini. Di sisi lain, aku tidak mau ini berlalu begitu cepat. Aku tidak mau memasuki fase hubungan yang dimana sebuah kepercayaan berada di ujung tanduk. Fase yang hanya bisa dijalankan oleh sebuah komunikasi yang baik. Itu adalah LDR, atau hubungan jarak jauh. Hope akan kembali ke kota kelahirannya setelah menyelesaikan tugas akhir. Sedangkan aku akan tetap di Bandung. Hal tersebut menjadi ketakutanku saat ini. Tidak tinggal diam, aku akan berusaha agar dapat pekerjaan di Jakarta.
Beberapa bulan berlalu, waktu yang kutakutkan tiba. Kemeja biru dongker lengan panjang dengan 2 kali lipatan yang kupakai, disertai celana jeans dengan beberapa paddingan di belakang lutut, dan 1 buah buket mawar putih, aku datang memberikan selamat atas kelulusannya. Dengan toga hitam yang dipakainya, dan senyuman yang diberikan di setiap ia menerima ucapan selamat, ia terlihat lebih cantik dari biasanya. Semakin besar keyakinanku untuk aku tidak boleh kehilangannya. Aku harus berusaha untuk bisa selalu dekat dengannya. Selamat ya sayang buat kelulusannya. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai, kataku sambil berpelukan. Iya sayang, makasih ya. Aku tunggu loh kamu di Jakarta, kata Hope sambil tertawa. Perkataan itu yang akan selalu kuingat, yang akan menjadi sebuah motivasi di setiap aku melakukan sesuatu. Malam harinya, aku mengajak Hope makan malam. Hari ini adalah hari terakhirnya di Bandung. Karena besok ia akan pulang bersama orang tuanya ke Jakarta. Waktu terasa begitu cepat, seakan menyetujui sebuah perpisahan. Kamu jangan nakal ya di sana, kataku. Enggak lah, mau nakal gimana? Aku kan nakal sama kamu. Nanti kamunya jauh, jadi gak bisa nakal, kata Hope bercanda. Aku pasti usahain sering ke Jakarta kok. Sama, aku yakin pasti bakal dapet kerjaan di Jakarta. Biar bisa deket terus, kataku sambil megang tangannya. Iya, aku percaya, balas Hope tersenyum. Aku mengantar Hope ke hotel di mana orang tuanya bermalam. Obrolan-obrolan kecil pun muncul. Nanti sering-seringnya main ke Jakarta. Tenang, Hope biar tante aja yang jagain. Kamu gak usah khawatir, kata mama Hope. Hehe, iya tante, aku usahain pasti sering kok main-main ke Jakarta, kataku. Kalimat tersebut menjadi penutup malam itu. Ini adalah pengalaman pertamaku. Pengalaman di mana menjalani hubungan yang dipisahkan ratusan kilometer. Yang setiap harinya menghabiskan waktu bersama, ditutup dengan mengantar dia di setiap minggu pagi, menjadi hanya sebuah ucapan hati-hati dan jaga diri. Semua itu telah menjadi kerinduan yang hanya bisa dibagikan melalui sebuah obrolan chat maupun video call. 1 bulan berlalu, aku dan Hope sama-sama sudah mendapat pekerjaan. Ia mendapat kerjaan di Jakarta, sedangkan aku tetap di Bandung. Hal tersebut yang mengurangi komunikasi di antara kita. Selayaknya hubungan jarak jauh, sebuah komunikasi tidak bisa begitu dipaksakan. Pernah ada suatu waktu kami bertengkar hanya karena salah paham atas kurangnya komunikasi. Tetapi hal itu merupakan pertengkaran sewajarnya. Mungkin hanya karena tidak bisa meluapkan rindu yang ada. Karena hal itu, terkadang aku menyempatkan waktu 2-3 hari untuk menemuinya di Jakarta. Beberapa bulan berlalu. Seminggu lagi adalah waktu di mana tahun akan berakhir. Aku yang baru saja mengistirahatkan tubuh di atas kasur, tiba-tiba mendengar bunyi dari handphone. Ternyata itu adalah video call dari Hope. Halo sayang, kata Hope dengan senyuman yang muncul di layar handphone. Iya sayang, baru aja aku mau nelfon. Gimana kamu hari ini? Ngapain aja? Kata Hope. Tadi aku ketemu sama klien ngomongin kerjaan. Ya alhamdulillah lancar. Doain ya, semoga kedepannya juga lancar, kataku. Iya, amin. Iya, kamu tahun baru ke Jakarta ya? Biar tahun baruan sama aku. Mama ngadain acara bakar-bakaran di rumah sama keluarga besar yang lainnya juga. Datang ya kamu, kata Hope dengan muka memohon. Oh iya, tapi aku belum tahu nih, nanti ada acara apa enggak pas tahun baru. Ya, padahal aku pengen banget ada kamu pas tahun baru. Kan setahun sekali. Udah mah kita jarang ketemu. Ini momen setahun sekali kamunya nggak bisa. Ya udahlah, gimana kamu aja? Emang susah LDR kayak gini, kata Hope sambil mengakhiri panggilan. Hari malam tahun baru pun tiba. Sebenarnya aku sudah merencanakan merayakan malam tahun baru bersama Hope. Aku berhubungan langsung dengan orang tuanya mengenai ini, tanpa sepengetahuannya.
Aku sengaja tidak memberitahu untuk memberi sebuah kejutan kepadanya. Aku langsung datang ke rumahnya. Sambutan hangat kuterima dari keluarga besar yang telah hadir. Dari semua yang telah hadir, aku sama sekali tidak melihat keberadaan Hope. Ternyata setelah kutanya orang tuanya, Hope masih berada di kamar. Aku pun menghampirinya. "Tok tok tok, GoFood," kataku bercanda. Tidak lama pintu kamar Hope pun terbuka. Terlihat Hope berdiri dengan mata sembab dan baju tidur yang dipakainya. "Ih, kamu ngapain? Katanya gak bisa dateng. Ngeselin banget sih," kata Hope cemberut sambil mengusap matanya. Aku hanya membalasnya dengan senyuman, dilanjutkan sebuah pelukan. "I miss you," kata Hope berbisik di telingaku. "Ya udah, kan aku di sini. Kamu ganti baju gih, biar kita gabung sama yang lain di bawah." "Apa mau aku gantiin bajunya?" kataku bercanda. "Ih, apa sih?" kata Hope tersenyum malu sambil mencubit pipiku. Kami pun bergabung bersama yang lain untuk menunggu momen tahun baru. Dari bercanda gurau, membuat barbecue, sampai menghabiskan pose untuk berfoto bersama. Tiba-tiba, semua yang berada di sekitarku bergegas berjalan ke arah balkon. Ternyata 5 menit lagi waktu telah menunjukkan bahwa tahun akan segera berganti. Kami pun mengikutinya. Terdengar suara letusan-letusan kembang api. "Selamat tahun baru sayang," kataku sambil memegang tangannya. "Semoga kita bisa terus kerayaan tahun baru bareng ya. Aku mau kamu sama aku terus. Sampai nanti waktu yang gak bisa ditentuin." Aku melanjutkannya dengan pengharapan besar agar hal tersebut terwujud. Hope memandang dengan mata yang berkaca-kaca dan tersenyum seperti mengiyakan perkataanku. Dilanjutkan memandangi langit yang masih penuh dengan letusan kembang api. "I love you," kataku sambil memeluknya dari belakang. "I love you too," kata Hope sambil membalikan badannya ke dalam pelukanku. "Kamu jangan tinggalin aku ya," kataku. Hope mengangguk. Aku pun mencium keningnya disertai pelukan yang cukup erat seperti mengartikan, "Kamu jangan kemana-mana." Malam tahun baru pun berakhir. Bisa dibilang itu merupakan malam tahun baru yang tidak akan terlupakan. Sambutan hangat dari keluarga pasangan yang belum pernah kurasakan. Seperti rutinitas sebelumnya, setiap minggu pagi aku selalu mengantarkannya. Tapi untuk saat ini aku mengantar Hope bersama keluarganya. Hal ini yang masih menjadi pertanyaanku. Setelahnya, aku pun kembali ke Bandung untuk melanjutkan rutinitas seperti biasa dan kembali menjalani hubungan jarak jauh. Sudah 5 tahun aku menjalani hubungan jarak jauh ini. Semua keluh kesah, terang dan gelap, bahkan manis pahitnya dari sebuah hubungan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Untungnya dari yang semua telah kujalani, tidak ada sebuah konflik besar yang berujung memisahkan hubungan kita berdua. Masih ada sebuah janji yang belum bisa kutepati. Sebuah ikatan dengan perusahaan yang kujalani sekarang, di mana ikatan kontrak itu baru akan berakhir, membuat aku belum bisa untuk bekerja di Jakarta. Karena hal itu, aku akan meng-apply CV ke perusahaan di Jakarta lagi. Semesta seakan memberi sebuah jalan. Tidak lama setelah aku meng-apply ke beberapa perusahaan, aku mendapat balasan bahwa ada sebuah panggilan. Panggilan di mana aku akan interview secara langsung. Inilah akhir dari sebuah kehampaan. Tuhan memang baik. Di saat aku akan menjalani hubungan yang berjalan tepat 5 tahun, Tuhan memberikan jawaban ini. Ini adalah jawaban dari setiap permintaanku. Hope pasti senang mendengar kabar ini. Ini akan menjadi sebuah hadiah pada saat anniversary nanti, di mana aku akan merayakan bersama. Matahari yang telah bangun dari tidurnya membangunkanku. Seakan berbisik, "Ini adalah harimu, jangan disia-siakan." Aku pun bergegas membersihkan badan dan mempersiapkan barang yang akan kubawa ke Jakarta. Dengan mobil Honda Jazz hitam tahun 2012, aku berangkat dengan membawa sebuah kabar yang penuh keceriaan. Sesampainya di Jakarta,
Karena aku dan Hop suka bernyanyi, kami memutuskan untuk berkaraoke. Sama seperti saat kami masih di Bandung. Walaupun suara kami sama-sama mengganggu gendang telinga, tapi itu cukuplah untuk membuat sebuah memori. I dream of you tonight, tomorrow you'll be gone. I wish my God you stay. Hop bernyanyi dengan begitu mendalami, diikuti air mata yang mulai membasahi pipi. Itu adalah The Second You Sleep dari Saibia. Lagu LIS dari Adele dan High Hope dari Codaline pun keluar dari bibirnya. Hop tidak pernah menyanyikan lagu itu. Kamu kenapa? Kok nangis? Tanyaku sambil menghapus air matanya. Hah? Gak apa-apa kok, gak apa-apa, jawabnya. Serius gak apa-apa. Tapi gak apa-apa kok nangis, kataku. Iya, gak apa-apa kok. Aku cuman kangen aja sama kamu. Hop tersenyum kepadaku, dilanjutkan memberi sebuah pelukan. Matahari mulai meninggalkan binarnya. Sebagai penutup hari ini, Hop mengajakku ke sebuah tempat di mana aku belum pernah mendatanginya. Sebuah apartemen mewah di Jakarta Selatan. Aku dibawa ke sebuah kamar dengan angka 1809 di depannya. Aku tidak tahu apa yang telah direncanakan oleh Hop. Aku hanya mengikuti apa yang ia minta. Hop mengetuk pintu kamar tersebut. Terlihat 2 orang berpakaian layaknya pelayan kafe. 1 orang memegang kamera dan 1 lagi mempersilahkan kami masuk. Ternyata mereka adalah Rifan dan Tori. Lah kok? Kataku terheran sambil melihat mereka. Iya, ini semua aku yang rencanain, kataku. Aku memasuki kamar tersebut. Dengan lampu tumbler putih di dinding kamar yang seakan menunjukkan kami jalan, diiringi alunan musik relaxing jazz yang menenangkan, dan pemandangan city light yang terpampang dari balkon kamar, membuat suasana menjadi lebih dalam. Ditambah dengan Rifan dan Tori yang berperan sebagai pelayan kafe, kami seakan berada di dalam restoran hotel bintang 5. Aku tidak pernah menyangka bahwa Hop akan merencanakan semua ini. Dari 5 tahun menjalankan hubungan bersamanya, ini salah satu hal yang tidak akan terlupakan. Semakin yakin di dalam diriku bahwa aku tidak memilih orang yang salah. Makasih ya sayang, aku benar-benar senang banget, kataku memeluknya dengan perasaan haru. Hop hanya mengangguk dan mengeluarkan air mata yang membasahi pipi. Kami pun duduk di bangku yang telah disediakan, memakan makanan yang telah dihidangkan oleh Rifan dan Tori. Setelahnya, Hop membuka sebuah percakapan di atas sebuah keheningan. Makasih ya buat 5 tahunnya, buat waktu yang udah kamu kasih ke aku. Waktu dimana aku lagi pusing kerjaan, pusing masalah keluarga, kamu ada nemenin dan menghibur aku. Udah lama aku mendem perasaan ini. Sebenarnya aku gak mau ngomong ini, tapi ini harus diomongin. Aku gak mau ngomong lewat video call, jadi aku baru bisa ngomong sekarang, kata Hop dengan mata yang berkaca-kaca. Aku terdiam. Mukaku seketika berubah. Entah apa yang mau ia bicarakan, ekspresinya benar-benar tidak bisa aku tebak. Ia tidak pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Aku rasa kita gak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku gak tahu hubungan ini mau dibawa kemana. Mau segimanapun kamu usaha, kita gak bakal bisa bareng, lanjut Hop dengan air mata yang sudah tidak bisa terbendung. Benakku terus bertanya-tanya, apakah aku pernah membuat kesalahan? Seketika suasana hati menjadi panas. Aku memberanikan diri bertanya kepadanya. Ini kenapa ya? Kok kamu tiba-tiba ngomong gini? Oh, aku tahu. Kamu udah bosen kan? Udah bosen pacaran jarak jauh kayak gini? Atau kamu udah ada laki-laki yang baru? Yang bisa lebih dekat sama kamu? Yang bisa nemenin kamu makan bukan cuma ngingetin doang? Yang bisa jemput kamu sehabis pulang kerja bukan cuma bilang, hati-hati ya sayang? Gitu. Ini bukan masalah itu. Aku emang harus lakuin ini.
Aku harus ngeberhentiin ini sebelum terlalu jauh, kata Hope diiringi air mata yang semakin deras dengan suara yang terseduh-seduh. Suasana menjadi hening. Hanya ada alunan musik yang masih mengiringi dan tiupan angin dari balkon kamar yang berlalu. Terus apa? Apalagi masalahnya kalau bukan bosan? Apalagi kalau bukan karena ada orang lain yang masuk di hubungan kayak gini? Ini bukan masalah kamu jauh atau dekat. Bukan karena orang lain. Bukan juga karena aku bosen. Ini masalah kita. Kita yang beda. Kita yang gak bisa disatuin. Ini hubungan mau dibawa kemana? Mau segimanapun usaha kamu, bolak-balik Jakarta, atau dapat kerjaan di Jakarta, percuma. Gak bakal ada ujungnya. Mau sedekat apapun, kita bakal tetap jauh. Setiap malam aku mikirin hal ini. Aku nangis. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak berani ngomong sama kamu. Karena aku tahu kalau kita ngebahas ini cuman ada satu jalan keluar, yaitu perpisahan. Jawab Hope. Aku hanya bisa terdiam, mencoba mencerna kembali apa yang ia katakan. Tubuhku mulai melemas. Aliran darah seakan berhenti begitu saja. Air mata pun keluar dari kedua mataku. Kenapa, Hope? Kenapa baru bahas ini sekarang? Kenapa pas kita udah ngejalanin hubungan yang mau 5 tahun? Kenapa di saat aku udah yakin sama kamu, udah semua yang kulakuin alasannya kamu, tapi kamu baru ngebahas sekarang? Aku udah pernah nanya kan hal ini ke kamu. Dari pertama aku nembak, aku pikir kamu emang gak ngirauin hal ini. Aku pikir ini gak bakal ngehalangin hubungan kita, kataku. Aku tahu aku salah. Aku yang gak bisa nolak kamu. Aku yang gak bisa ambil keputusan itu dari awal. Aku udah terlanjur nyaman. Baru kali ini aku ngerasa nyaman sama laki-laki. Baru kali ini aku ngerasain yang namanya dihargain sebagai perempuan. Aku takut gak bakal dapet lagi yang kayak kamu. Tapi aku baru sadar, ternyata yang aku lakuin ini tuh salah, kata Hope. Aku tidak tahu apa yang sedang kurasakan sekarang. Badan yang sudah tidak tahu lagi harus beranjak kemana, dan air mata yang saling berbenturan. Aku hanya bisa memandang Hope dengan penuh harapan. Bukan kamu yang salah. Perasaan kita yang salah. Perasaan yang tiba-tiba muncul, gak ngeliat perbedaan yang ada. Mau gimana lagi kalau kayak gini? Lucu ya? Masalah ini udah ada dari pertama kali kita ngejalanin, tapi masih aja kita jalanin. Bahkan sampai 5 tahun. Aku udah naruh harapan besar loh ke kamu. Kamu yang jadi alasan buat aku berubah menjadi lebih baik. Semua udah aku usahain biar bisa sama kamu. Malah, aku bawa berita baik loh ke kamu. Berita kalau aku dapat interview kerja di Jakarta. Biar aku bisa nyusul kamu tadinya. Tapi, ternyata bukan kamu yang harus aku usahakan. Aku memalingkan pandangan dari wajah Hope yang air matanya semakin deras ke gemerlap lampu kota yang mulai meredup. Untuk sekarang, aku tersadar, sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan di hubungan ini. Tidak ada jalan keluar lain. Maafin aku ya. Maafin aku baru ngomong sekarang. Aku gak mau kita putus hubungan. Aku mau kita selesain ini baik-baik. Makanya aku ngomong secara langsung. Pasti ada salah satu yang hilang kalau aku ngomongnya cuma di video call atau chat. Aku ngerencanain semua ini karena aku pengen buat sebuah kenangan terakhir yang nantinya bisa kita ceritain ke orang lain. Entah siapa orangnya. Bahwa pernah ada sebuah kisah cinta layaknya pagi dan malam. Kisah cinta yang tak bisa disatukan. Aku mau kita masih berhubungan baik kayak dulu, walaupun gak ada balutan status, kata Hope sambil memegang tanganku dan tangan kiri yang membasuh pipinya. Aku menghela nafas panjang, mencoba menerima semua ini. Makasih ya, makasih udah ngelukis bagian yang kosong dari diri aku. Biar nanti aku yang ngelukis bagian kosong lainnya, kataku sambil memeluknya.
Pelukan itu adalah pelukan terakhir dengannya. Harum vanilla powder yang melewati hidungku akan selalu kuingat sampai kapanpun. Akhirnya ketakutan itu muncul. Ketakutan yang muncul saat aku mengantarkannya di setiap minggu pagi. Memang tidak ada yang tahu bagaimana akhir dari sebuah hubungan sebelum kita merasakan. Tidak semua hubungan berakhir happy ending layaknya film The Fall, film FTV, ataupun film romantis lainnya. Aku dan Hope menjalankan hubungan itu memang seperti menggenggam setangkai mawar yang berduri, tapi menggenggam di tempat yang berbeda. Tempat di mana ada sebuah tembok tinggi dan panjang yang menghalangi kita berdua, yang tidak akan ada ujungnya. Hubungan yang paling jauh bukanlah hubungan yang hanya menempuh ratusan atau ribuan kilometer yang ditempuh melalui sebuah perbatasan, melainkan hubungan paling jauh adalah hubungan yang dilandasi perbedaan keyakinan.